Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Alfarisi, NIM 2019-410195. Saya mendapatkan tugas dari Bu Farida, matkul Statistik Bisnis, untuk membedah skripsi Fakultas Ekonomi. Adapun poin-poin yang saya akan kerjakan di sini, yang A, nama penulis, tahun dan instansi terkait. B, rumusan masalah. C, tujuan penelitian. D, variabel penelitian. G, metode pengumpulan data. H, populasi dan sampel. I, teknik analisis data dan hasil penelitian. Oke, sekarang saya akan mengambil skripsinya Muhammad Bashir Ahmad dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang bertema tentang pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap omset UMKM di Kota Makassar. Terbitnya tanggal 26 Februari 2014. Oke. Yang pertama, kita ke poin yang pertama. Ada 1. Apakah inflasi dan suku bunga berpengaruh simultan terhadap omset UMKM di Kota Makassar? Terus yang kedua, apakah inflasi dan suku bunga berpengaruh parsial terhadap omset UMKM di Kota Makassar? Terus yang poin kedua, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh simultan inflasi dan suku bunga terhadap UMKM di Kota Makassar. Terus yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh parsial inflasi dan suku bunga terhadap UMKM di Kota Makassar. Terus poin yang ketiga, variabel penelitian. Operasional variabel dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependent Y dan independent X, yang mana variabel independent terbagi menjadi inflasi X1 dan suku bunga X2. Sepertinya dijelaskan berikut. Inflasi X1 adalah tingkat inflasi yang terjadi pada Kota Makassar dalam periode 2002 sampai 2012 yang dihitung dengan persentase. Terus yang B, suku bunga X2 adalah tingkat suku bunga yang terjadi pada tahun 2002 sampai 2012 yang dihitung dengan persentase juga. Terus yang C, omset UMKM-nya. Y adalah volume penghasilan UMKM selama periode 2002 sampai 2012. Terus kita ke poin yang selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan permasalahan pokok dan tujuan pustaka di atas, maka dibuat presentasi sebagai berikut. 1. Diduga inflasi dan suku bunga berpengaruh simultan terhadap omset UMKM di Kota Makassar. Terus yang kedua, diduga inflasi dan suku bunga berpengaruh parsial terhadap omset UMKM di Kota Makassar. Terus poin yang selanjutnya, jenis data dan sumber data dibagi menjadi dua, 1 data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpul oleh penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data diambil berdasarkan kuesioner yang diwawancara kepada responden. Terus yang data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui penelitian perantara atau diperoleh secara dari pihak lain. Terus metode poin yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. 1. Metode penelitian lapangan. Terus yang kedua, penelitian kepustakaan. Metode penelitian lapangan yaitu pengambilan dan di daerah lokasi penelitian dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Pertama, observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan terhadap objek. Terus yang kedua, interview, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan. Terus yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit atau objek analisis yang ciri-ciri karakteristiknya hendak diduga. Terus sampel adalah bagian populasi yang hendak diselidiki. Terus kita selanjutnya, poin selanjutnya yaitu teknik analisis data. Skripsi ini memakai analisis regresi linear berganda. Apa itu model regresi linear berganda? Adalah teknik analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Ada pula persamaan dan model regresi berganda menurut sebagai berikut. Y sama dengan A0 plus B1 kali 1 plus B2 kali 2. Keterangannya yaitu Y sama dengan omset UMKM-nya, terus A konstanta X1-nya, terus X2 ada suku bunga, terus B1 dan B2 koefisien registrasinya.
Terus kita ke poin yang terakhir, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian itu ada satu aja, analisis deskripsi. Terus A, deskripsi objek penelitian. Secara umum, topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu satu, bagian barat ke arah utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai. Terus yang kedua, bagian timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang, Kecamatan Pandukakang. Terus Kota Makassar secara administrasi dibagi menjadi 14 kecamatan, yakni kita ke yang B, yaitu deskripsi faktor-faktor yang mempengaruhi omset UMKM di Kota Makassar. Ada beberapa tingkatan di sini. Satu, tingkat inflasi. Tingkat inflasi di suatu negara dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap perkembangan perekonomian tergantung dari tingkat inflasi yang terjadi masuk dalam kategori rendah atau tingginya. Berikut data tingkat inflasi di Kota Makassar yang terjadi pada periode 2002 sampai 2012. Oke, keterangan dari tingkat inflasi di Kota Makassar dari tabel 42 di atas dapat dilihat bahwa terjadi tingkat inflasi yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tingkat inflasi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2005 dan 2008, yakni tingkat inflasi mencapai 15,20% dan 7,9%. Sedangkan untuk tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu hanya sebesar 2,87%. Hal ini menunjukkan peran pemerintah dalam menekan laju inflasi berhasil, walaupun pada tahun 2012 kembali naik menjadi 4,03%. Adapun perkembangannya terjadi pada pengalaman fluktuasi setiap tahunnya. Perkembangannya yang signifikan dari tahun 2005 yakni sebesar 8,73% dan terendah jadi pada tahun 2009 yakni sebesar min 8,55. Hal ini menunjukkan bahwa laju inflasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan. Terus yang kedua itu tingkat suku bangsa. Tingkat suku bangsa adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh pemilik modal dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan dana dari pemilik modal. Terus berikut data tingkat inflasi, tingkat suku bunga di Kota Makassar. Adapun keterangan dari tingkat suku bunga dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga mengalami fluktuasi mulai pada tahun 2002 sampai 2012. Namun tingkat suku bunga tertinggi terjadi pada tahun 2002 yakni sebesar 11,8%. Hal ini sejalan dengan tingkat inflasi yang pada tahun 2011 dan 2012 yang juga cenderung turun. Adapun perkembangan untuk suku bunga dari tahun ke tahun tidak terlalu mengalami lonjakan yang begitu signifikan. Hal ini dapat dilihat bahwa perubahan laju suku bunga dari tahun ke tahun hanya mengalami peningkatan berkisar 1%, 45 dari tahun ke tahun. Perkembangan tingkat suku bunga paling tinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 1,8, dan terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar min 2,86. Terus yang ketiga, ada perkembangan omset UMKM-nya. Omset UMKM adalah pendapatan atau ikon yang diperoleh dari hasil produk atau penjualan barang. Seperti yang diketahui bahwa klasifikasi UMKM terdiri dari usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha industri, dan usaha jasa. Terus pendapatan atau omset UMKM mempunyai peranan yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Berikut data perkembangan omset UMKM di Kota Makassar dari pada tahun 2002 sampai 2012. Ada pula keterangan dari perkembangan omset UMKM dari tabel 4,6 menunjukkan bahwa omset yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan omset dalam bentuk persentase dari tahun 2002 sampai 2005. Omset tidak terlalu mengalami peningkatan, tapi 47 dimulai dari tahun 2006 sampai 2012 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun pada tahun 2007 sampai 2008 persentase pertumbuhan menurun dari 3,51 menjadi 2,74 sehingga selisih 0,77%. Lonjakan drastis terjadi di tahun persentase 2009 dan 2010 yaitu 5,12 menjadi 18,23. Selisihnya mencapai 13,11%.
Hal ini menunjukkan omset yang dicapai cukup besar. Hal serupa dapat dilihat pada tahun 2011 dan 2012, yaitu 20,95 menjadi 40,16. Selisih menjadi 19,21%. Hal ini berarti peningkatan omset tersebut terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Peningkatan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat biaya modal yang dibayar menurun karena suku bunga yang diperoleh dari bank sentral juga menurun juga. Oke, sekian dari saya untuk tugas hari ini dari Bu Farida. Mohon maaf kalau ada salah perkataan atau kurang, mohon maaf. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.